Mengerjakan latihan soal geometri analitik ruang bersama Dewi Aziz. Oke teman-teman, langsung saja kita kerjakan untuk soal yang nomor 1. Nah, di sini soalnya adalah proyeksikan bidang X, O, Z dan sumbu ke Z terhadap titik-titik berikut. Titik A 2,3, min 1, B min 3, min 2,3, titik C 4,5,6, titik D 8,3,7. Nah, di soal ini berarti kita akan memproyeksikan tiga perintah untuk memproyeksikan. Yang pertama adalah kita memproyeksikan titik ini ya. Titik ini kita proyeksikan ke dalam koordinat kartesius 3 dimensi. Kemudian yang kedua, kita memproyeksikan bidang X, O, Z ya. Kita memproyeksikan bidang X, O, Z, dan yang ketiga yaitu kita memproyeksikan titik ini ke sumbu Z. Oke. Langsung saja kita proyeksikan untuk titik yang pertama. Oke, kita akan langsung memproyeksikan titik A, B, dan C serta D ke dalam koordinat kartesius 3 dimensi ini. Oke, titik yang pertama kita lihat di sini untuk titik A 2, berarti ini X ya, ini X-nya 2 ya, di sini X 2, kemudian Y-nya 3 dan Z-nya adalah min 1. Oke. Kita langsung saja masukkan. Untuk X itu nilainya adalah 2. Nah, kita lihat di sini ya, ini garis X, ini garis Y, dan ini adalah garis Z. Oke, langsung saja kita masukkan untuk titik yang pertama, yaitu titik A. X-nya adalah 2. Nah, di sini ya, berarti di sini. Kemudian, Y. Nah, Y-nya adalah 3. Oke, kita hitung ya untuk garis Y ini positif, ini negatif. Oke, ini positif ya, berarti ke bawah. Kita hitung 1, 2, 3. Oke, di sini. Kemudian Z-nya adalah min 1. Min 1 artinya ke bawah ya, ke bawah 1. Oke, di sini. Maka gambarnya seperti ini, teman-teman. Nah, kita titik garis putus-putus ya. Nah, di sini. Jadi titik A-nya ada di sini ya, teman-teman ya. Nih, ini titik A-nya di sini. Oke. Titik A sudah, kemudian titik B. Ya, titik B, X, ini Y, ini Z-nya. Oke. X-nya adalah min 3. Artinya di sini ya, teman-teman ya. Nih, X3 di sini. Kemudian Y-nya min 2. Min 2 berarti ke atas. Kita hitung 1, 2. Oke, berarti di sini. Kemudian Z-nya adalah 3. Kalau 3 itu kan berarti positif ya. Artinya Z-nya ke atas itu 3 angka 1, 2, 3. Oke, di sini. Kalau sudah, kita beri garis putus-putus. Oke. Titik B di sini. Ya. 1, 2, 3. Oke, di sini. Kemudian titik C, oke? Titik C, kita lihat titik C adalah 4, 5, 6. X, Y-nya 5, Z-nya 6. Oke, langsung saja kita proyeksikan pada garis koordinat. Oke, 4-nya positif, artinya di sini ya, teman-teman. Sini, kemudian Y-nya
positif, kita hitung ke bawah ya, berarti 1, 2, 3, 4, 5 di sini. Oke, kita beri garis putus-putus. Kemudian Z-nya adalah 6, artinya ke atas. 6 kali 1, 2, 3, 4, 5, nah di sini. Sini teman-teman. Sini ya C-nya. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, C-nya ada di sini. Kemudian titik D, X-nya 8, Y-nya 3, dan Z-nya adalah 7. Oke, 8 X-nya berarti di sini ya teman-teman ya. Kemudian Y-nya 3. 1, 2, 3 di sini. Z-nya 7, artinya ini kita beri garis putus-putus terlebih dahulu. Oke, 7 ya, Z-nya 7 berarti 7 ke atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 di sini. Nah, seperti ini. Ini titik D. Oke. Proyeksi yang pertama sudah ya teman-teman ya. Untuk proyeksi titik A, B, C. Nah, setelah itu adalah kita akan memproyeksikan bidang X, O, Z. Nah, apabila kita memproyeksikan bidang X, O, Z, maka Y 0. Oke? Begitupun apabila kita memproyeksikan Y, O, Z. Nah, misal kita memproyeksikan ke bidang Y, O, Z, maka X-nya 0. Nah, apabila kita memproyeksikan bidang Y, O, Z, nah, maka kita memproyeksikan X, O, Y, maka Z-nya 0. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, kalau proyeksi bidang X, O, Z dengan Y-nya 0, lalu bagaimana menulisnya? Jadi seperti ini teman-teman nulisnya ya. Jadi nilai atau titik X, O, Z, Y-nya menjadi 0. 2, 0,1. Nah, seperti itu ya. Nilai Y-nya ini menjadi 0. Sedangkan yang lain nilainya tetap. Oke, B min 3,0,3. Kemudian C 4,0,6. D 8,0,7. Nah, jadi kita mempunyai titik baru ya. Titik barunya ini kita beri aksen. Nah, A aksennya jadi 2, 0, min 1, B aksen min 3, 0, 3,
C aksen 406 di aksen 807. Selanjutnya kita akan memproyeksikan bidang XOZ ini dengan titik-titik yang sudah kita dapatkan tadi. Oke, langsung saja kita masukkan ke dalam koordinat. 2 ya, titik A aksennya 2, 0, min 1. Oke, kita masukkan nilai X, Y, Z ya. Nilai X-nya 2, artinya 2 berada di sini ya teman-teman ya. Kemudian Y-nya 0. Jadi tidak perlu kita cari ya. Karena Y-nya 0. Kemudian min 1. Min 1 di ke bawah ya. Ini berada di bawah. Oke. Jadi bidangnya ya bidangnya seperti ini ya, ini A aksen. Oke, kemudian B aksennya ya, X nya min 3, Y nya 0, Z nya 3, min 3 berarti di sini ya. Kemudian Z nya 3, 1, 2, 3 di sini ya, Z nya positif jadi ke atas. Ini nilai B aksennya. Kemudian C, X-nya 4, Y-nya 0, kemudian Z-nya 6. 4 positif ya di sini. Kemudian Z-nya 6 ke atas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 di sini. Ini titik C aksen. Oke. Kemudian selanjutnya adalah titik D ya, X-nya 8, Y-nya 0 dan Z-nya 7. 8. Artinya di sini. Kemudian Y-nya 0, Z-nya 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 di sini. Titik D aksen. Nah, inilah untuk proyeksi bidang XOZ ya. Ini A, ini bidang B-nya ini, C-nya ini, kemudian D-nya ini. Oke, selanjutnya kita akan memproyeksikan bidang ke sumbu Z ya. Nah, teman-teman, kita akan memproyeksikan bidang ke sumbu Z. Oke. Apabila kita memproyeksikan ke sumbu Z, maka kita fokus ke sumbu Z saja. Apabila kita memproyeksikan ke sumbu Z, maka hanya titik Z-nya saja yang memiliki nilai dan titik X, Y itu 0. Ya. Karena ini proyeksi bidang ke sumbu Z, maka X 0, Y 0, dan Z-nya memiliki nilai. Maka Z-nya ini ya, min 1. B-nya begitu juga. X 0, Y 0, dan Z-nya 3. Kemudian C, aksen. X-nya 0, Y-nya 0, dan Z-nya 6. D, 0,
0, Z-nya 7. Nah, maka kita memiliki titik baru ya. Kita memiliki titik baru. A 2 aksen, B 2 aksen, C 2 aksen, D 2 aksen. Di mana X dan Y-nya semuanya 0. Kecuali Z-nya hanya Z yang memiliki nilai karena ia memproyeksikan bidang ke sumbu Z. Nah, lalu kalau kita memproyeksikan ke sumbu X bagaimana? Artinya semua nilai 0 kecuali sumbu X-nya. Misal kita akan memproyeksikan ke sumbu Z ya, ke sumbu Y. Maka menjadi 0,3,0. Ini untuk titik A. Karena yang memiliki nilai hanya Y-nya saja. Begitupun apabila kita memproyeksikan ke sumbu Z. Maka ya ke sumbu X, maka yang ada nilainya hanya sumbu X-nya saja. Berarti ini untuk titik A 2,0,0. Nah, seperti itu. Untuk sumbu Z-nya yang kita cari ya 0,0, min 1. Nah, ini yang kita cari. Langsung saja kita proyeksikan pada koordinat. Nah, untuk titik A, 0, 0, min 1. Artinya kita fokus pada sumbu Z saja ya. Min 1, artinya di mana min 1? Artinya di sini ya teman-teman. Nih, min 1 ada di sini. Kemudian B-nya 3. Berarti di sini. Kemudian C-nya 6. 6 di sini. D-nya 7, 7 di sini. Nah. Oke. Kita tarik. Ini A ya. Min 1. B sini, C dan D. Nah, supaya lebih terlihat ya, ini untuk titik proyeksi pertama. Ini proyeksi pertama ya. Ini proyeksi pertama. Nah, ini sudah lebih terlihat jelas ya. Ini titik A. Untuk proyeksi yang pertama. Nih, titik A di sini. Sini. Titik B di sini. Titik C di sini. Dan titik D di sini. Nah, untuk proyeksi yang kedua ya. Yang kedua yaitu bidang. Ini bidang aksen, bidang B aksen, bidang C aksen, bidang D aksen. Nah, untuk proyeksi sumbu, nih, A, B, C, D. Oke. Oke, teman-teman. Kita masuk soal yang kedua ya. Tentukan jarak antara dua buah titik. Yang pertama adalah titik A, 5,2,3 dan titik B, 2,7,9. Nah, kita menggunakan rumus jarak ya, teman-teman ya. Kalian masih ingat dengan rumus jarak? Oke, rumus jarak. Ya, jarak antara titik A dan titik B sama dengan akar ya. X2 dikurang X1 kuadrat ditambah Y2 dikurang Y1 kuadrat tambah Z2 dikurang Z1 kuadrat. Oke, ini adalah rumus jarak ya teman-teman ya. Jarak antara dua buah titik. Langsung saja kita substitusikan.
Oke. X2. X2 berarti 2 ya, nilainya 2. Kita kurangkan dengan X1, 5. Kita kuadratkan. Kemudian Y2. Y2-nya 7. Kita kurangkan dengan 2. Kita kuadratkan. Kita tambah Z2, 9. Kita kurangkan dengan 3 ya. Kuadratkan. Oke. Selanjutnya kita kurangkan terlebih dahulu nilai yang berada di dalam kurung. 2 dikurang dengan 5, hasilnya adalah min 3 kuadrat ditambah 7 dikurang 2, 5 kuadrat ya. Tambah 9 dikurang 3, 6. Kita kuadratkan. Oke, selanjutnya kita kuadratkan min 3 kuadrat, hasilnya adalah 9. 5 kuadrat, 25. 6 kuadrat, 36. Kita jumlahkan. 9 ditambah 25, 34 ditambah 36, 70. Oke. 70 disederhanakan, tidak bisa ya teman-teman ya. Jadi, jarak antara titik A dan titik B adalah ini. Akar 70. Lanjut, soal nomor 3, ubahlah koordinat Kartesius berikut ke koordinat tabung dengan titik koordinat Kartesiusnya titiknya adalah 1, min 1, min 6. Nah, oke. Kita akan mengubah titik koordinat Kartesius ini ke koordinat tabung. Nah, kita menggunakan rumus. Yang pertama yang akan kita cari adalah R ya, atau radiusnya. Rumusnya adalah R kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat. Kemudian R sama dengan kita akarkan X kuadrat plus Y kuadrat. Oke, langsung saja kita substitusikan pada rumus radius. X-nya, ini ya, X-nya ini, Y, ini Z-nya. X-nya 1, ya, 1 kuadrat, tambah Y-nya 1, itu kuadrat. Jadi, 1 ditambah 1. 2 ya. Jadi, radiusnya adalah 2, nilai radiusnya 2. Nah, yang kedua, kita mencari tan tetanya. Ya, rumusnya adalah tan theta sama dengan Y per X. Oke. Y-nya 1, kemudian X-nya juga 1. Maka tan tetanya 1. Oke, tan tetanya 1. Nah, tan theta 1 ini berada di derajat keberapa gitu. Ya, yang ditanyakan adalah tan yang hasilnya 1 ini berada di sudut istimewa berapa. Nah, jadi tan yang hasilnya 1 itu berada di 45 derajat. Jadi berada di sudut 45 derajat ya. Jadi tan 45 derajat itu adalah 1. Artinya tetanya adalah
180 per 4. Ya, 180 per 4 atau pi per 4 ya. Jadi nilai pi itu kan 180, maka kita simbolkan dengan pi per 4. Kan bentuk koordinat tabung itu kan seperti ini ya teman-teman ya. Pi radius, koma theta, koma z. Nah, jadi kita sudah menemukan radiusnya 3 ya. Radiusnya akar 2, kemudian tetanya pi per 4 dan z-nya 6. Oke. Kesimpulannya jadi koordinat tabung yaitu T akar 2, pi per 4, 6. Oke, kita masuk soal nomor 4. Sebuah titik P memiliki koordinat kartesius 3, akar 3, min 6. Tentukan koordinat bola. Nah, di sini kita diminta untuk mengubah koordinat kartesius ini menjadi koordinat bola. Jadi, koordinat bola itu terdiri dari radius, theta, dan polar. Ya, teman-teman ya. Nah, maka kita akan mencari yang pertama adalah radiusnya. Rumus radius sama ya seperti bola yang sebelumnya kita cari, R kuadrat akar X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat. Nah, bedanya tadi Z-nya tidak kita cari. Ya, nilai Z-nya tidak kita cari. Nah, untuk bola, maka X, Y, dan Z-nya kita cari. Kita substitusikan, X-nya adalah 3. 3 kuadrat tambah Y-nya adalah 3 akar 3. Kita kuadratkan. Ditambah Z-nya min 6. Kita kuadratkan. Oke, kita hitung. 3 pangkat 29. 3 akar 3 pangkat 2. Berarti kan 3 akar 3-nya 2 kali ya. Jadi kita kalikan 3 kali 3 itu 9. Kemudian akar 3 kali akar 3 itu 3. Jadi 9 dikali 3, 27. Ditambah min 6 pangkat 2, 36. Kita jumlahkan. 9 ditambah 27, 36 ditambah 36, 72. Nah, 72 ini bisa kita sederhanakan, teman-teman. Yaitu kita kalikan dengan 36 dikalikan dengan 2 ya. 36 itu akar 36 itu 6. Kemudian 2. Nah, untuk polar ya sudah kita dapatkan 6 akar 2. Selanjutnya kita mencari nilai tetanya, yaitu theta sama dengan R tan Y per X.
Ya, sama dengan Y-nya. Berapa Y-nya? Y-nya akar 3 akar 3 ya. 3 akar 3 kita bagi dengan X-nya 3. 3 bisa kita coret, maka artannya akar 3. Tan akar 3 itu berada pada sudut 60 derajat. Ya. Kemudian kita buat 60 derajat berarti 180 derajat kita bagi dengan 3 ya. Ya, menjadi 60. Berarti tetanya adalah pi ya. Nilai pi itu kan 180. Pi per 3. Tetanya pi per 3. Oke, selanjutnya kita mencari ini. Oke, selanjutnya kita akan mencari C-nya ya. Oke, rumusnya adalah R cos Z per R. Oke, langsung saja. Z, nilai Z-nya itu kan 6 ya teman-teman ya, di sini 6. Kita tulis min 6. Kemudian R-nya, radiusnya. Nah, tadi kan kita sudah mencari ya, untuk nilai radiusnya itu adalah 6 akar 2. Maka kita tulis saja 6 akar 2. Sama dengan R cos, sama-sama 6 nih. Kita coret. Jadi min 1 per akar 2. Nah, ini kita rasionalkan, sama-sama kita kalikan dengan akar 2. Menjadi min akar 2 per 2. Nah, min akar 2 per 2 itu berada di sudut 135 derajat. Ya, artinya R cos-nya, jadi R cos-nya sama dengan R cos 3pi per 4. Ya, 3 dikali pi-nya itu kan nilai pi-nya 180 derajat. Kemudian dibagi dengan 4, hasilnya adalah 135 derajat. Jadi, koordinat bolanya adalah berapa? Radiusnya 6 akar 2. 6 akar 2. Kemudian tetanya ya, tetanya pi per 3 dan psi-nya adalah 3pi per 4. Nah, oke. Untuk nomor 4, koordinat bolanya adalah 6 akar 2, pi per 3, 3pi per 4. Oke, kita masuk soal nomor 5. Lukislah bidang 6x plus 3y plus 2z min 12 sama dengan 0. Nah, di sini kita diminta untuk melukis persamaan bidang ini ya. Nah, caranya adalah
Yang pertama, kita cari titik di mana Z-nya 0, maka persamaannya seperti ini. Ini Z-nya 0, maka yang kita tulis hanya 6X plus 3Y min 12 sama dengan 0 ya. Di sini Z-nya 0, maka Z-nya tidak perlu ditulis. Nah, setelah kita menemukan persamaan 6X plus 3Y min 12 sama dengan 0, selanjutnya kita mencari titiknya. Nah, mencari titiknya masih ingat teman-teman? Ya, dengan memisalkan X-nya 0. Ya. Kita misalkan X-nya 0 dan Y-nya kita cari. Oke. Jadi, bagaimana mencarinya? Mencarinya adalah X-nya tadi kan sudah menjadi 0 ya. Jadi tersisa 3X 3Y min 12 sama dengan 0. Kita cari nilai Y-nya ya. Maka 3Y sama dengan 12. Y sama dengan 12 dibagi 3. Y sama dengan 4. Oke, ini nilai Y 4. Kemudian setelah kita misalkan X-nya 0, kita sekarang memisalkan Y-nya 0. Ya. Y-nya 0 berarti kita mencari nilai X-nya. 6X min 12 sama dengan 0. 6X sama dengan 12. X sama dengan 12 dibagi 6. Maka X-nya adalah 2. Nah, maka untuk bidang Z-nya 0, kita sudah menemukan titiknya nih. Ya. Yang pertama titiknya adalah 0,4, kemudian yang kedua 2,0. Selanjutnya, setelah kita mencari bidang di mana Z-nya 0, kita mencari bidang yang Y-nya bernilai 0. Ya, Y-nya bernilai 0. Artinya di sini Y-nya kita buang. Maka tersisa 6X plus 2Z min 12 sama dengan 0. Setelah itu, kita misalkan lagi. Misal X-nya 0, maka Z-nya berapa? Nah, kita hitung. 2Z sama dengan 12. Z sama dengan 12 bagi 2, 6. Maka nilai Z-nya adalah 6. Selanjutnya kita misalkan Z-nya 0. Maka kita mencari nilai X-nya ya. Z-nya 0. Maka kita mencari nilai X, 6X min 12 sama dengan 0. Ya, 6X sama dengan 12. X sama dengan 12 dibagi 6. Maka X-nya adalah 2. Maka nilai X adalah 2. Nah, di sini kita sudah mendapatkan titik lagi ya, yaitu 0,6 dan 2,0. Selanjutnya, kita mencari untuk bidang X-nya 0, artinya kita menghilangkan nilai X-nya ya. Maka kita hanya memerlukan 3Y plus 2Z min 12 sama dengan 0. Kita misalkan Y-nya 0, maka kita mencari Z. Kita mencari Z berarti 2Z min 12 sama dengan 0. 2Z sama dengan 12. Z sama dengan 12 dibagi 2. 6. Maka nilai Z-nya adalah 6. Kemudian kita misalkan Z-nya 0. Nah, kemudian kita mencari nilai Y-nya. Mencari nilai Y-nya berarti 3Y min 12 sama dengan 0.
3Y sama dengan 12. Y sama dengan 12 dibagi 3. Maka Y-nya adalah 4. Maka di sini kita tulis Y-nya 4. Nah, kita juga menghasilkan titik baru ya. Itu 0,6 dan 4,0. Nah, setelah kita menemukan titik-titik ini, maka langkah selanjutnya adalah memproyeksikannya di dalam koordinat kartesius. Ya, yang pertama kita masukkan titik 0,4 ya. Ini X, ini Y. Oke, ini X, ini Y. Kita ke sumbu X. X-nya 0 ya. X-nya 0, Y-nya 4. Maka titiknya berada di sini. Kemudian titik selanjutnya 2,0. Y-nya 0, X-nya 2. Maka X-nya 2 di sini ya, teman-teman. Oke. Kita sudah menemukan titik 0,4 dan 2,0, maka kita gabungkan. Oke. Selanjutnya, titik X dan Z. Titik X dan Z. X-nya 0, Z-nya 6. Ya, kita ke sumbu Z. Sini 6, sini ya, di sini. Kemudian X, 0 berada di X-nya berada di 2, berarti di sumbu di sini ya, sumbu X 2. Kemudian kita garis lagi pertemuan antara dua titik ini, kita gabungkan. Oke. Selanjutnya adalah nilai Y dan Z. Y dan Z. Y-nya 0, Z-nya 6. Di sini ya, teman-teman ya, Z 6 di sini. Dan Y-nya berada di titik 4,0. Y 4,0 di sini, teman-teman. Maka kita gabungkan garisnya. Nah, maka bidang 6X plus 3Y plus 2Z min 12 sama dengan 0 apabila digambarkan atau dilukiskan di dalam koordinat kartesius, maka berbentuk seperti ini. Teman-teman. Oke. Oke, teman-teman, selanjutnya adalah soal nomor 6 ya. Tentukan titik potong bidang dengan ketiga sumbu dan gambarkan pada bidang koordinat. Nah, di sini kita diminta untuk menentukan titik potong ya pada ketiga sumbu yaitu X, Y, dan Z ya dengan bidangnya ini digambarkan pada bidang koordinatnya. Oke, yang pertama kita buat ini menjadi 3X min 3Y plus Z sama dengan min 9 ya. Nah, kita menggunakan rumus A per min D X plus B per min DY plus C per min D Z sama dengan min D per min D. Oke. Nah, kemudian
kita jadikan X per min D per A plus Y per min D per B plus Z per min D per C sama dengan min D per min D, maka hasilnya adalah 1. Nah, ini adalah rumus untuk menentukan ya atau mencari titik potong pada bidang dengan ketiga sumbu yaitu X, Y, dan Z. Ya, ini adalah rumusnya. Oke, selanjutnya kita akan mensubstitusikan ya, yang pertama dulu nih. Yang pertama A per min DX ya. A-nya di sini adalah 3 ya. Maka kita substitusikan saja 3 per min D-nya berapa? Min D-nya adalah ini loh teman-teman, 9 ya. D-nya itu adalah 9. Maka kita tulis min 9X plus B. B-nya di sini adalah min 3Y ya. Min 3Y. Maka di sini kita tulis min 3 per D-nya min 9 Y plus C-nya adalah Z. Z ini nilainya adalah 1 per min D min 9 Z sama dengan min D per min D, artinya min 9 per min 9. Oke. Selanjutnya adalah kita mensubstitusikan X per min D per A ya. X kita tulis X, kemudian min D-nya adalah min 9 per A-nya adalah 3. Oke. Plus Y kita tulis per min 9 per min 3 plus Z per min 9 C-nya adalah 1 sama dengan min 9 per min 9 1 ya. Nah, setelah itu kita hitung X per min 9 dibagi dengan 3 adalah min 3 ya. Plus Y kita tulis min 9 dibagi dengan min 3, hasilnya adalah positif 3. Oke. Nah, kemudian Z-nya kita tulis Z per min 9 dibagi 1, min 9 dengan 1. Nah, dari sini kita sudah menemukan titiknya teman-teman untuk kita gambarkan pada bidang koordinat. Nah, jadi titiknya adalah untuk X. Nah, titik X ya. Titik yang pertama X-nya adalah min 3. Min 3. Kemudian titik Y dan Z-nya 0. Kemudian titik yang kedua. Nah, di sini Y-nya bernilai 3. Artinya yang lain 0. 0, Y-nya 3 ya. Z-nya juga 0. Kemudian titik yang ketiga. X-nya 0, Y-nya 0, dan Z-nya min 9. Oke. Nah, jadi kita sudah menemukan nih titik-titik yang akan kita gambarkan pada bidang koordinat.
Oke, langsung saja kita gambarkan ya. Yang pertama, titik min 3,0,0 ya. Berarti berada di sumbu X ya. Ini X ya. Ini Y, ini Z. Oke. Y-nya yang bernilai 3. Berarti di sini ya teman-teman ya. Minus. Kemudian yang lain 0. Nah, setelah itu X-nya 0, Y, Z-nya juga 0. Yang bernilai adalah Y-nya. Berarti kita tulis di sini ya teman-teman ya. Positif 3. Di garis Y. Nah, kemudian titik yang terakhir. X-nya 0, Y-nya 0, dan Z-nya bernilai min 9. Itu di garis Z. Min 9 artinya di bawah ya. Sini. Sama seperti sebelumnya, maka kita gabungkan ya antara titik-titik tersebut. Kita garis. Maka menghasilkan bentuk seperti ini. Ya. Di sini adalah titik 0,0, min 9 ya. Kemudian di sini adalah titik 0,3,0. Sini titik min 3,0,0. Oke. Jadi seperti ini ya untuk gambar pada soal nomor 6. Lanjut soal nomor 7 ya. Tentukan persamaan bidang datar melalui 3 titik berikut. Ya, titik A, B, dan C. Titik A 1,8,9, titik B min 2, min 7,7, min C, titik C min 2,3,3. Nah, kita diminta untuk menentukan ya persamaan bidangnya itu seperti apa ketika titiknya itu seperti ini ya. Kita diminta untuk menentukan persamaan bidang melalui 3 titik ini. Oke, langsung saja kita jawab. Nah, caranya seperti apa ya? Caranya kita menggunakan determinan ya. Kita menggunakan determinan. Menggunakan determinan minor kofaktor. Oke. Kalau kita menggunakan determinan minor dan kofaktor, tentunya kita menggunakan matriks ya teman-teman ya. Nah, maka bentuk ketiga titik ini kita ubah menjadi atau kita ubah ke bentuk matriks. Oke. X, Y, Z. Titik X 1, min 2, min 2. Kemudian Y-nya 8, 7, 3, Z-nya 9, 7, 3. Sini 1. Ya, karena kita akan menggunakan minor kofaktor ya. Maka di sini kita tambah dengan angka 1. Nah, selanjutnya bagaimana cara menghitungnya? Nah, cara menghitungnya yaitu dengan mengurangkan baris pertama dikurang baris kedua. Oke. Baris pertama kita kurangkan dengan baris kedua, kemudian baris kedua kita kurangkan dengan baris ketiga. Baris kedua kita kurangkan dengan baris ketiga. Baris ketiga kita kurangkan dengan baris keempat. Baris ketiga kurangkan dengan baris keempat.
Nah, seperti itu. Maka kita tulis di sini. Baris pertama kita kurangkan dengan baris kedua ya. Berarti X dikurang 1. Oke. Y dikurang 8. Z dikurang 9. 1 dikurang 1, 0. Lanjut baris kedua kita kurangkan dengan baris ketiga. 1 dikurangkan dengan min 2. Maka hasilnya adalah 3 ya teman-teman ya. Kemudian 8 dikurang 7. 1, 9 dikurang 7, 2, 1 dikurang 1, 0. Selanjutnya adalah baris ketiga dikurangkan dengan baris keempat. Min 2 dikurang min 2. Hasilnya adalah 0. 7 dikurangkan dengan 3. 4. 7 dikurangkan 3. 4. 1 dikurangkan 1. 0. Nah, untuk baris yang keempat ini ya, baris yang keempat ini tetap nilainya. Ya. Nah, kalau sudah seperti ini bagaimana? Maka kita ambil yang ini. Nih. Kita ambil yang ini ya. Kita hilangkan ini ya. Karena ini 0 ya. 0 ya. Kolomnya memiliki 0 banyak, maka itu tidak kita ambil ya. Kolomnya kan ini, maka yang tidak kita ambil ini. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi yang kita ambil adalah untuk matriks yang 3 kali 3 ini ya, yang sudah saya stabilo ini. Nah, kalau sudah seperti ini bagaimana menghitungnya? Oke, kita hitung dengan kita tulis ya, kita kalikan ini dengan mengalikan matriks 2 kali 2 ini ya. Jadi kita ambil ini, oke, kita tulis terlebih dahulu dalam kurung X min 1, kita kalikan dengan kita tutup. Nah, ya kita tutup ini seperti ini ya teman-teman ya. Nih kita tutup ini, kita tutup. Nah, seperti ini. Dan kita mengalihkan silang determinan ya, untuk perkalian determinan ya, yaitu 1 dikalikan dengan 4 kita kurangkan 2 dikalikan 4, 8. Oke. Setelah itu kita kurangkan ya, karena kan kalau matriks itu kan plus ini plus minus seperti itu. Ini plus, kemudian ini minus. Nanti plus minus seperti itu. Oke, selanjutnya adalah yang kolom kedua ya. Kolom kedua berarti ini. Kita kalikan Y min 8. Kita kalikan dengan, artinya ini kita tutup ya. Kita tutup. Nih seperti ini. Kita tutup. Nah, kita tutup ya. Tuh, yang terlihat adalah 3024. Nah, itu yang akan kita kalikan. 3 kita kalikan dengan 4. 12. Kita kurangkan ya. 2 dikalikan dengan 0. 0. Oke. Setelah itu tadi sudah minus, maka di sini adalah plus. Oke. Karena ini plus minus plus. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Kemudian kolom yang ketiga yaitu Z min 9. Kita tutup kolom Z min 9. Ya, sama seperti tadi. Nah, seperti ini.
kita kalikan silang untuk 3 kali 4, yaitu 12 ya. Kita kurangkan 1 dikali 0, 0. Nah, maka kita mendapatkan ini. Nah, kalau sudah, kita tulis kembali X min 1. Nah, ini belum kita kurangkan. 4 kurang 8 min 4. Min Y min 8. 12 kurang 0, 12. Plus Z min 9. 12 dikurang 0, 12. Oke. Setelah seperti ini, kita kalikan. Nah, seperti ini ya. Apa penyebutannya? Kali pelangi atau apa? Nah, seperti itulah. Jadi, kita kalikan X dikali min 4. Maka, min 4X. Oke. Setelah itu, min 1 dikalikan dengan min 4. Jadi, positif 4. Oke. Minus, ya. Kemudian, Y kita kalikan dengan 12. Maka hasilnya adalah 12 Y. Kemudian, min 8 kita kalikan dengan 12. Kemudian min 8 dikalikan dengan 12, yaitu min 96. Kemudian kita kalikan dengan min, jadi plus 96. Oke. Kemudian selanjutnya plus Z kita kalikan dengan 12, yaitu menjadi 12Z min 9 dikali dengan 12. Maka hasilnya adalah min 108. Oke, min ya, karena ini tadi kan min, kita kalikan plus, hasilnya min, jadi tetap min 108. Nah, setelah itu kita gabungkan atau kita kumpulkan untuk X, Y, dan Z-nya ya. Maka seperti ini, 4X kita dekatkan dengan min 12Y, kita dekatkan dengan 12Z, kemudian barulah kita menjumlahkan untuk yang ini ya, yang tidak memiliki variabel. Kita jumlahkan plus 4 plus 96 min ya 108. Oke, kita tulis kembali min 40X min 12Y plus 12Z. Nah, ini kita jumlahkan. 4 ditambah 96, 100 dikurang dengan 108, yaitu min 8. Ya, min 8. Oke. Nah, jadi persamaan dari ketiga titik ini ya, yaitu min 4X, min 12Y, plus 12Z, min 8 sama dengan 0. Nah, ini bisa kita sederhanakan, teman-teman. 4 ini kita bagi dengan 4 menjadi 1, maka min X, kemudian kita bagi 4 menjadi 3Y, kita bagi 4 menjadi 3Z, kita bagi 4 menjadi 2 sama dengan 0. Oke, maka hasilnya atau persamaan yang kita peroleh adalah ini, teman-teman. Oke. Lanjut, kita masuk pada soal nomor 8. Ubahlah persamaan berikut ke dalam persamaan normal Hesse. Oke, kita diminta untuk mengubah persamaan 4X min 4Y plus 2Z plus 8 sama dengan 0 ke persamaan normal Hesse. Oke, langsung saja kita jawab. Kita jawab ya. Nah, rumusnya adalah lambda sama dengan plus minus 1 per akar A kuadrat plus B kuadrat plus C kuadrat sama dengan 1
kita langsung substitusikan ya teman-teman ya. A-nya adalah 4 kuadrat ya. Kemudian B-nya adalah min 4 kuadrat. Kemudian C-nya 2 kuadrat. Oke. Sama dengan 4 kali 4, 16. 4 kali 4, ya min 4 kali min 4, 16. 2 kali 2, 4. Maka hasilnya adalah 16 kali ditambah 16, 32. 32 ditambah 4, 36. Oke, maka akar 36 adalah 6. Jadi 1/6 ya, lambdanya 1/6. Nah, kita harus mengingat ketentuannya ya. Kalau D-nya itu kurang dari 0 ya, kurang dari 0 itu nilainya positif. Namun apabila D-nya itu lebih dari sama dengan 0, nilainya negatif. Oke. Nah, kita lihat di sini. Nilai D-nya di sini adalah 8. Oke? 8. 8 ini lebih dari 0 atau kurang dari 0? Lebih dari 0 ya teman-teman ya. Kalau lebih dari 0 maka lambda atau nilai lambdanya bernilai negatif. Oke? Di sini positif, maka kita nilai lambda negatif. Nah, jadi langsung kita tulis ya. Persamaan normal Hesse-nya adalah min 4/6 X ya. Jadi kita ini substitusikan atau kita ganti nilai min 1-nya ini dengan persamaan ini. Ya, jadi kan min 4 nih, X-nya kan 4 ya. Jadi min 4/6 X. Kemudian di sini kan min ya. Min kali min plus. Jadi plus 4Y/6. Kemudian plus kali min kan min ya, jadi min 2/6. Min D-nya 8. 8/6 sama dengan 0. Oke, jadi persamaan normal Hesse-nya adalah min 4/6 X plus 4Y/6 min 2/6Z min 8/6 sama dengan 0. Soal nomor 9, tentukan kosinus arah dari 4X plus 4Y plus 2Z min 8 sama dengan 0. Oke, langsung saja kita kerjakan ya. Jawab. Rumusnya. Oke, sebelum masuk ke rumus, kita perhatikan dulu untuk persamaannya ya. Di sini D-nya min 8, teman-teman. Ya, kita ingat kembali bahwa apabila D-nya itu kurang dari 0, maka nilainya itu positif. Namun apabila D-nya lebih dari 0, maka negatif lambdanya. Nah, di sini ya, di sini D-nya kurang dari 0. Maka nanti hasilnya positif. Oke, langsung saja masuk pada rumus. Kita mencari kosinus arah. Nah, kita akan mencari kosinus alfa A per alfa
sama dengan A per akar A kuadrat plus B kuadrat plus C kuadrat. Nah, langsung saja kita substitusikan. Oh, ini lambda ya teman-teman ya. Ini lambda. Oke, nilai A-nya di sini kan 4. Oke, kita tulis saja 4 per, kita cari lambdanya. Akar A-nya 4 kuadrat ya. Plus B-nya 4 kuadrat plus C-nya 2. Oke, jadi 4 per 4 kali 4, 16. 4 kali 4, 16. 2 kali 2, 4. Lalu di sini 4 per 16 tambah 16, 32 ditambah 4 jadi 36. Akar 36 adalah 6. Jadi 4 per 6. 4 per 6 ini bisa kita sederhanakan menjadi 2 per 3. Ya. Nah, setelah kita menemukan cos alfa, selanjutnya kita cari cos betanya, teman-teman. Rumusnya adalah B per lambda sama dengan A per lambda ya. Sama ya teman-teman ya. Plus B kuadrat plus C kuadrat dengan ini B. B-nya 4 ya. B-nya 4. Kita hitung lambdanya. Sama ya nilai lambdanya ya. 4 kuadrat plus 4 kuadrat plus 2 kuadrat. Sama dengan 4 per akar 16 plus 16 plus 4. 4 per 30 akar 36 dengan 4 per 6. Sederhanakan menjadi 2 per 3. Oke. Untuk cos betanya adalah 2 per 3 juga hasilnya. Nah, setelah kita mencari cos beta, selanjutnya kita mencari cos. Selanjutnya kita mencari cos gamma. Caranya sama ya. C per lambda sama dengan C per lambda A kuadrat plus B kuadrat plus C kuadrat. Oke. Di sini C-nya berapa? C-nya adalah 2. Tulis 2 per akar A1-nya 4 kuadrat. B-nya 4 kuadrat, C-nya 2 kuadrat. Sama dengan 2 per 6 akar 16 plus 16 plus 4. Sama dengan 2 per akar 36. 2 per 6 ya, akar 36 kita sederhanakan menjadi 1 per 3. Nah, jadi kosinus arahnya adalah, ya kita tulis dulu, jadi kosinus arahnya adalah alfanya 2 per 3, betanya 2 per 3, dan gamanya 1 per 3. Oke, kita masuk soal yang terakhir, yaitu soal nomor 10. Carilah sudut antara dua bidang berikut. Bidang yang pertama, 2x plus 3y plus 3z min 5 sama dengan 0. Dan bidang yang kedua, 2x min y plus z min 4 sama dengan 0.
Langsung saja kita jawab. Nah, sebelum itu kita mengubah persamaan 1 dan persamaan 2 ini menjadi vektor ya. Ubah persamaan ke bentuk vektor. Oke. Kita beri nama vektor N1 sama dengan 2, 3, 3. Kemudian vektor yang kedua yaitu 2, min 1 dan 1. Oke. Selanjutnya kita hitung dengan rumus cos theta sama dengan A1 kali A2 plus B1 kali B2 plus C1 dikali C2 per akar A1 kuadrat plus B1 kuadrat plus C1 kuadrat. Dan kita kalikan dengan akar A2 kuadrat plus B2 kuadrat plus C2 kuadrat. Oke, ini adalah rumusnya untuk mencari sudut antara dua bidang ya. Langsung saja kita substitusikan. A1-nya adalah 2 ya. 2 kita kalikan dengan A2-nya 2 plus B1-nya adalah 3. Kemudian B2-nya min 1. C1-nya 3 dan C2-nya 1. Per kita kalikan akar A1 kuadrat. A1 kuadrat ya berarti yang ini ya. 2 kuadrat plus B1-nya 3 kuadrat, C1-nya 3 kuadrat juga. Kita kalikan dengan akar A2 ya, berarti 2 kuadrat plus B2 kuadrat ini. B-nya min 1. C2-nya 1. Oke, selanjutnya kita hitung. 2 kali 2, 4. 3 min 3 dikali min 1, min 3. 3 dikali 1, 3. Per akar 2 kali 2, 4 plus 3 kali 3, 9 plus 3 kali 3, 9. Kita kalikan dengan, kita akarkan 2 kali 2 pangkat 2, 4 plus min 1 akar pangkat 2, 1 pangkat 2, 1. Oke, dengan kita hitung ya. 4 plus kali min 3 plus 3 per akar 4 tambah 9, 13 ditambah 9, 22 kali dengan akar 4 tambah 1, 5 tambah 1, 6. Maka di sini 4 dikurang 3, 1 ditambah 3, 4. Akar 22 kali 6. Akar 6. Maka di sini sama dengan 4 ya. Akar 22 dikali dengan
akar 6 berarti kan 22 dikali 6 ya. Maka hasilnya adalah akar 132. Nah, 132 ini kita sederhanakan. Untuk akarnya kita sederhanakan. Yaitu kita kalikan dengan 4 dikali 33. Ya, sama dengan 4 per 2 akar 33. Nah, ini bisa kita coret nih. Ya, jadi sama-sama kita bagi 2. Jadi 2 per 1 akar 33. Oke, jadi 2 per akar 33. Nah, di sini cos tetanya tuh 2 per akar 33. Nah, ini kita rasionalkan dengan mengalihkannya, sama-sama mengalihkan dengan akar 33. 2 kali akar 33 itu 2 akar 33. Akar 33 dikalikan dengan akar 33, ini adalah 33. Jadi, kita tulis di sini, jadi sudut antara kedua bidang adalah theta sama dengan r cos 2 akar 33 per 33.